Oke, seperti yang kita tahu semuanya bahwa Indonesia mengalami kekalahan 4-0 musuh Jepang. Menurut saya sih, ya itu hal yang sangat disayangkan. Tapi kabar baiknya juga Indonesia tidak tertinggal jauh. Entah itu Jepang mengalah atau tidak, ya kita tidak tahu. Tapi dengan track record Jepang versus Bahrain dan versus Cina, menurut saya lumayan baik untuk Indonesia. Tapi garis bawahi bahwa banyak sekali komentar-komentar yang agak simpang siur tentang harapan Sintayong out, stake is Sintayong out. Untuk saat ini saya tidak memikirkan Sintayong out dulu, karena sesuai dengan pelatih Jepang berkata juga, karena Indonesia adalah tim yang masuk round 3 dan banyak pemain bagus tetapi chemistry-nya kurang. Jadi menurut saya Sintayong out untuk saat ini, detik ini kurang tepat. Dan pertandingan di Indonesia ini 3 kali seri dan 2 kali kalah ini agak mengecewakan. Tetapi saya masih ada harapan untuk minimal saja imbang musuh Arab Saudi dan menang versus Bahrain dan Cina. Semoga saja seperti itu. Dan memang kesalahan fatal adalah waktu yang versus Cina, karena saya waktu itu menonton di televisi kok bisa gitu loh, kaptennya kok diganti. Kalau misalnya eksperimen taktik dan lain-lain ya itu tergantung pelatih, tapi saya sudah percaya sama Bang Jai Ijaz. Ataupun misalnya kalau mau berpindah haluan ya Sintayong harus pakai Rizky Ridho minimal seperti itu. Ya bukan Asnawi jelek, tapi menurut saya ya kaget aja sih, cuman yang biasa kan di U23 kemarin Rizky Ridho. Oke. Dan di sini saya sudah menyiapkan nama-nama yang menurut saya, misalkan Sintayong lihat videoku atau Sintayong lihat video-video orang lain, siapa tahu bisa dibuat motivasi. Sini yang pertama adalah Yakob Sayuri. Yakob Sayuri adalah pemain yang sangat bagus menurutku ya. Yakob Sayuri kemarin di Jepang satu-satu, dan duo Yakob dan Yance ini menurut saya bagus dan tidak usah disingkirkan dari stand up Sintayong. Dan Kevin Dix wajib ya. Kevin Dix, Rizky Ridho, Eliano harus dimainkan. Eliano untuk versus Arab. Jadi selain Rizky Ridho dan Kevin Dix, Eliano sangat harus dipakai sih, karena 2 laga kemarin absen, tidak dimasukkan. Menurutku sangat merugikan sekali. Eliano harus masuk, dan Bang Jai harus masuk juga, pasti masuk sih Bang Jai. Terus Ivar Jenner harus masuk juga, karena kemarin akumulasi kartu. Jadi semoga Bang Ivar bisa main, dan Justin Abner, Preman Timnas Justin Abner, dan Orot Mangun juga, Bang Orot Mangun itu bagus. Nah, dan Rafa Strike masih jadi andalan utama untuk lini serang ya kan, kayak ini pembantu serang. Dan jangan lupa ada Calvin Verdok ya kan. Ini memang acak-acakan nama-namanya saja yang saya sebutkan tadi, karena ya semua tahu pelatih, cuman saya adalah orang yang menurut saya pemain ini sangat bagus. Tapi jika ada opsi lain, bisa pakai Sandy Walsh, Sen Patinama, dan Hoki Caraka. Menurut seperti itu kalau ada pergantian. Dan kita semua tahu ya bahwa Jepang itu chemistry-nya sangat kuat sekali, dan Jepang bukan negara yang baru saja main terus masuk round 3, tapi dia sudah langganan Piala Dunia, jadi wajar untuk 4-0. Dan pasti ada yang bertanya, lah kemarin 3-1 gimana gini-gini. Ya kita nggak tahu kan, karena ini yang tim senior, jadi kurang tahu. Dan untuk misalkan Sintayong pakai Arhan Pratama, itu menurut saya masih oke. Cuman menurutku lemparan arah jangan terlalu ke kiper, jadi biar ada chance untuk kiper maju ke depan, ada jarak kiper untuk maju ke depan, menurut saya seperti itu. Dan biasanya untuk tendangan pojok itu atau tendangan bola mati dan lain-lain itu biasanya pakai Nathan Chow. Nah bisa dibuat Nathan Chow juga ya kan, untuk opsi Nathan Chow, atau Bang Nathan bisa, atau pakai Tom Hai. Tapi menurut saya Tom Hai sih bagus.
Nan Tomai top lah. Nah, untuk tendangan pojok sudut itu jangan terlalu dekat. Ada kok cuplikan dari AFC kemarin U23 itu tendangannya tidak semuanya tidak berada di pojok, dan kemarin telah dibuktikan versus Jepang kalau nggak salah siapa itu ya, itu dapat bola rebound dari tipesan dari pemain Jepang. Nah itu sangat penting sih menurutku. Dan untuk arahan, jika kamu dipakai lagi meskipun banyak hujatan yang sana sini, menurut saya lemparanmu sangat jauh, jadi usahakan ya jangan terlalu dekat sama kiper. Jadi misalkan ini kiper, ini kamu di sini, lemparannya di dekat kiper, jadi usahakan maju biar teman-temanmu backup semua tuh, karena ya kalau gerumpul di tengah kan ya juga repot gitu. Dan yang paling penting ini sangat apa ya, menurutku sangat penting sih, gol yang diciptakan oleh Indonesia adalah gol dari tendangan ya, tendangan keras. Contoh seperti Korea Selatan kemarin, kita 2 kali gol itu dari Rafa Strike yang musuh Jordania kalau nggak salah, itu juga dari Witan kalau nggak salah, itu ya juga dari tendangan. Dan ada lagi kalau nggak salah Tom Hai juga yang musuh Filipina kalau nggak salah, itu juga dari tendangan. Jadi tendangan kita maksimalnya sangat jauh. Dan nanti ada contoh-contohnya yang dari tendangan luar kota Bandung. Pasti ada yang bilang kayak tendangan musuh Jepang, nggak bahas lagi Jepang atau dan lain-lain. Itu kunci kita. Rafa Strike itu tidak bisa kata-kata gocek. Kalau gocek Marcelino gocek, tapi jangan dikasih bola untuk menendang. Tapi Rafa Strike beri pace untuk dia nendang, tapi tidak untuk gocek-gocekan. Karena menurut saya Rafa Strike sama Marcelino ini jumlahnya sangat jauh menurut saya. Dan untuk yang lain menurut oke aja sih. Dan ya itu tadi, Sintayong harus memikirkan strategi. Aku nggak masalah mau lolos round 3 apa Piala Dunia atau enggak, atau masuk round 4. Tapi menurutku gini, kita nih sebagai negara yang baru, nama-nama yang saya sebutkan ini atau teman-teman dari TikTok atau dari platform lain yang menyarankan Sintayong untuk pakai start line up yang kayak gimana, itu harus dipertimbangkan lagi gitu. Jadi nggak monoton taktik seperti itu. Saya gini tuh ngumpet sih, niat saya tuh ngumpet kayak gitu ya, gerem aja sih. Apalagi yang musuh Cina itu, aduh, kalau seri aja. Nah, menurut perhitunganku, kalau misalnya Indonesia meskipun tidak lolos round 4 atau Piala Dunia, setidaknya Indonesia harus memiliki sekitar 10 poin. Gitu itu nggak gimana? Ya Bahrain itu sama Cina harus kalah musuh Indonesia. Jadi Indonesia punya 6 poin dari situ, dan Arab minimal untuk seri. Menurutku pribadi seri. Nah, nanti pertandingan lain seperti Australia versus Bahrain atau Cina pun kan otomatis kemungkinan seri atau kalah. Nah, itu chance untuk kita menang lebih besar menurut saya. Tapi kalau misalnya kita ya gak rezeki dari situ, kemungkinan ada perlawanan dibanding Thailand dan Vietnam yang 2018 dan 2022. Menurutku seperti itu. Jadi bisa dipikirkan lagi untuk nama-nama yang saya berikan. Untuk Eliano segera dimainkan, dan saya untuk saat ini tidak memikirkan Sintayong out. Jadi ya tetap lanjut aja sih menurutku, itu aja. Oke, makasih.